Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Judi Ranggastian Yasna dengan NIM F1E2224043. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar komunikasi data pada mata kuliah Sistem Komunikasi. Sebelum masuk materi, apa sih yang kamu ketahui dari komunikasi data? Nah, secara definisi, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner, melewati saluran transmisi, dan peralatan switching. Agar komunikasi data dapat berjalan, perangkat harus berkomunikasi satu sama lain atau terhubung sebagai bagian dari sistem komunikasi. Sistem menggunakan sinyal protokol atau metode tertentu. Sebuah perangkat terdiri dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, David, yang kedua, komunikasi data juga merupakan proses pengiriman atau penerimaan data informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Secara umum ada dua jenis komunikasi data, yaitu melalui infrastruktur terestrial yang menggunakan media kabel dan dekabel sebagai aksesnya. Lalu yang kedua melalui satelit, yang dimana menggunakan satelit sebagai aksesnya. Nah, cara kerjanya bisa kita lihat di blok diagram di sini. Ini sebagai pengantar, data, dan ini penerima. Apa sih yang dimaksud dalam bagian-bagian di sini? Dimaksud dalam situ adalah prinsip dasar komunikasi, yang yaitu sumber, yang dimana menghasilkan data untuk ditransmisikan, yaitu boleh baik dari itu telepon, komputer, lalu di transmitter jadi sinyal yang dapat dipancarkan. Lalu sistem transmisi, yaitu jalur transmisi yang menghubungkan sumber ke tujuan, yaitu dari telepon A ke telepon B, baik itu dari komputer A ke komputer B. Receiver, yaitu mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Sinyal yang diterima tadi bisa berbentuk sinyal, baik itu pulse ataupun seperti gelombang sinus yang diubah menjadi data. Lalu ada destination, yaitu pengambil data, media pengiriman atau media saluran yang digunakan untuk mengirim data. Selanjutnya ada protokol, yaitu adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi biasa di sini ada tiga bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi suara. Komunikasi suara adalah bentuk komunikasi yang paling umum. Beberapa teknologi sudah dikembangkan untuk memperluas jangkauan komunikasi suara ke seluruh dunia. Nah, beberapa cara komunikasi data yang sering dijumpai adalah antara lain yaitu komunikasi radio siaran, komunikasi telepon, dan komunikasi radio amatir. Kemudian yang kedua, yaitu komunikasi berita dan gambar, yang dimana komunikasi ini melibatkan pengiriman data berupa video, gambar, ataupun suara. Contoh seperti siaran sepak bola, berita, dan lain-lain. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu ada komunikasi data, yang dimana jaringan publik atau public network, jaringan yang diperuntukkan untuk khalayak ramai dan biasanya terhubung dengan jaringan internet.
Lalu ada jaringan pribadi atau private networks yang diperuntukkan untuk sekelompok kecil orang dan datanya bersifat rahasia. Nah, kemudian ada aplikasi komunikasi. Yang pertama ada batch. Batch merupakan sistem pengolahan data di mana data yang akan diproses dikumpulkan terlebih dahulu untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua ada real time, yang di mana sistem pengolahan data yang masuk langsung akan langsung diproses oleh komputer. Yang ketiga, time sharing, yang di mana sistem pengolahan data di mana sebuah komputer digunakan oleh satu atau lebih pemakai pada saat bersamaan. Yang keempat yaitu ada interaktif, yang dimana sistem pengelolaan data yang memungkinkan pemakai komputer mengadakan komunikasi langsung dengan komputer. Kemudian ada electronic mail, yang dimana user dapat mengirimkan informasi ke tujuan lewat jaringan komputer. Nah, cukup sekianlah dari materi yang saya bawakan tentang mengenai pengantar sistem komunikasi pada MK sistem komunikasi. Saya jadi Rangga Setiawan Wilasna. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.